Halo, selamat datang di Opini Masif, opini masyarakat progresif. Apa kabar hari ini kawan-kawan? Semoga dalam keadaan sehat dan kuat. Kuat dalam menghadapi kebijakan pemerintah yang cukup menyakitkan karena menaikkan BBM yang dengan harga yang sangat signifikan, seperti Pertalite dari 7.600 ke 10.000. Itu juga bisa dibilang sangat signifikan sehingga menimbulkan berbagai reaksi dari kalangan mahasiswa khususnya ya. Nah, hari ini di berbagai wilayah Indonesia banyak terjadi aksi demonstrasi yang dilakukan oleh kawan-kawan mahasiswa terkait naiknya harga BBM. Kepada kawan-kawan yang sedang melakukan demonstrasi atau akan melakukan demonstrasi, semoga dalam keadaan sehat dan hati-hati terhadap penyusup yang dapat mengganggu tertibnya kegiatan demonstrasi yang dilaksanakan. Jadi hati-hati. Oke, pada kali ini kita akan membahas tentang pentingnya melakukan permohonan atau pengaduan kepada instansi pemerintahan secara tertulis. Jadi pentingnya mengajukan permohonan atau pengaduan melalui surat. Nah, intinya seperti itu. Nah, kami mendapat keluhan atau pengaduan dari seseorang yang saat ini tinggal di Kabupaten Asahan, Sumatera Utara. Jadi dia meminta surat keterangan dari instansi pemerintahan setempat, salah satu instansi pemerintahan setempat, keterangan terkait tanahnya, terkait keadaan tanahnya. Kebetulan dia mengenal salah satu orang yang bekerja di instansi tersebut. Nah, dia meminta secara lisan gitu, dan temannya tersebut ya mau memberikan dan membuat surat keterangan tersebut. Nah, namun hingga sampai saat ini udah beberapa bulan juga surat tersebut belum diberikan, belum dibuat oleh instansi tersebut, sehingga menimbulkan keresahan dan keluhan bagi dirinya. Nah, di video-video sebelumnya juga kami menekankan agar suatu permohonan atau pengaduan itu dibuat secara tertulis. Nah, tidak perlu membuat surat permohonan itu yang memakai dasar hukum atau apa, sederhana aja. Apa yang dimohonkan itu aja dituliskan. Jadi tidak ada format-format tertentu yang mengharuskan seperti ini atau seperti itu, tidak ada. Ya buat surat permohonan. Nah, nggak perlu juga datang ke kantor hukum atau lembaga bantuan hukum untuk menuliskan surat itu. Gitu. Jadi tidak harus. Supaya biaya ringan dan sederhana, ya tulis sendiri aja juga bisa. Nah, ketika kawan-kawan telah melakukan atau menuliskan surat untuk permohonan atau pengaduan, nah, itu kan dibuat di rangkap dua tuh. Nah, satu untuk dikirim, satu untuk pertinggal. Nah, yang dipertinggal ini kan ada tanda terimanya. Nah, apabila permohonan atau pengaduan itu tidak ditindaklanjuti oleh instansi berwenang, maka kita lebih mudah jika akan melakukan langkah hukum. Kalau misalnya kawan-kawan tidak mengerti langkah hukum yang mau dilakukan, itu bisa datang ke lembaga bantuan hukum atau kantor hukum yang dipercayai dan berkonsultasi. Dan ketika pihak dari lembaga bantuan hukum atau kantor hukum tersebut akan menangani perkara kawan-kawan,
itu dia lebih mudah mengadvokasinya karena telah memiliki bukti surat tersebut, gitu. Telah memiliki bukti surat, nah, sehingga lebih mudah untuk mengadvokasinya. Kalau misalnya kawan-kawan datang tanpa surat, nah, seperti kawan kami yang di Asahan tadi, dia hanya lisan, datang ke lembaga bantuan hukum atau kantor hukum, ya biasanya itu lembaga bantuan hukum atau kantor hukum tersebut akan mengirimkan surat terlebih dahulu, gitu. Jadi memakan waktu juga dan biaya. Nah, langkah lebih baiknya surat permohonan ditulis sendiri aja dulu, gitu. Nah, sehingga ada bukti. Oke, demikian opini masif kita pada hari ini. Opini masyarakat progresif.